Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Jordi dengan NIM C0D021043. Saya dari program studi perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi tahun angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu adalah konsep penyusutan dan amortasi dalam akuntansi perpajakan. Teman-teman, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu penyusutan dan amortisasi. Yang pertama adalah penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan hak berwujud, kecuali tanah berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Yang selanjutnya itu adalah amortisasi. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak guna pakai, dan muhibah atau goodwill yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat amortisasi, sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan selanjutnya, yaitu adalah waktu penyusutan dan amortisasi. Waktu penyusutan melalui persetujuan Direktur Jenderal Pajak. Wajib pajak diperbolehkan melakukan penyusutan mulai bulan saat sebuah harta digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. Jika wajib pajak melakukan penilaian kembali aktiva, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut. Penyusutan pada tahun pertama dihitung secara prorata untuk menghitung penyusutan, masa manfaat, dan tarif penyusutan harta berwujud. Di sini adalah tabel-tabel tarif dan masa manfaat dari penyusutan fiskal ya. Ini bisa dilihat oleh teman-teman. Beginilah tarif dan masa manfaat penyusutan fiskal. Selanjutnya yaitulah waktu amortisasi. Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat, dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut. Di sini adalah tabel-tabel masa manfaat dan tarif amortisasi. Di sini ada terjadi 4 tabel, yaitu tabel pertama itu kelompok harta tak berwujud, masa manfaat, tarif amortisasi garis lurus, tarif amortisasi saldo menurun. Yang kelompok 1, masa manfaatnya 4 tahun, tarif amortisasinya garis lurusnya 25%, tarif amortisasi saldo menurunnya itu ada 50%. Kelompok 2 yaitu tarif manfaatnya 8 tahun, tarif amortisasi garis lurusnya 12,5%, dan tarif amortisasi saldo menurunnya 25%. Kelompok ketiga yaitu masa manfaat 16 tahun, tarif amortisasi garis lurusnya itu 6,25%, dan tarif amortisasi saldo menurunnya itu 12,5%. Yang kelompok 4, masa manfaatnya ada 20 tahun, tarif amortisasi garis lurusnya 5%, dan tarif amortisasi saldo mundurnya itu adalah 10%. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan, yaitu adalah penyusutan harta menurut ketentuan fiskal.
Harta yang boleh diusulkan menurut ketentuan fiskal yaitulah yang pertama itu harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan atau objek pajak kecuali tanah. Dan yang kedua adalah penyusutan aktiva dimulai pada bulan dilakukan pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesai pengerjaan harta tersebut. Penyusutan pada bulan pertama dihitung secara prorata. Dan yang ketiga adalah dengan persetujuan Dirjen Pajak, wajib pajak dapat melakukan penyusutan mulai pada bulan digunakannya harta tersebut untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan. Yang selanjutnya yaitu yang tidak boleh disusutkan menurut ketentuan fiskal. Yang pertama, harta yang tidak digunakan untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan tidak boleh disusutkan secara fiskal. Yang kedua, dalam hal harta tidak boleh disusutkan secara fiskal tersebut dijual atau dialihkan. Keuntungannya merupakan objek PPh yang dihitung dari selisih antara harga jual atau nilai pasar dengan harga perolehan. Yang selanjutnya dasar penyusutan atas harta yang telah dilakukan penilaian kembali atau revaluasi. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 15 Ayat 5, dasar penyusutan atas harta yang telah dilakukan penilaian kembali atau revaluasi adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan. Yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan, yaitu adalah metode yang digunakan dalam amortisasi. Amortisasi dilakukan dengan menggunakan 2 metode, yaitu yang pertama yaitu metode garis lurus atau straight line strategi, dan yang kedua metode saldo menurun atau declining balance teknik. Selama halnya seperti penyusutan, wajib pajak juga diperkenakan memilih salah satu dari kedua metode tersebut dalam melakukan amortisasi. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari saya. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup presentasi kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.